Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bondi Fikri. NIM 41127552012 435 Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Project Web. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan dulu terlebih dahulu di bagian ini itu fungsinya membuat koneksi ke database MySQL menggunakan PDO. Lalu penjelasan singkatnya itu lebih, nah di sini tuh alamat server yang dipakai database. Lalu ini nama database yang dipakai itu e-commerce. Nah di sini juga ini fungsinya untuk agar mendukung semua karakter termasuk emoji. Lalu di SDB user dan pass itu fungsinya untuk username, root dan password MySQL. Jadi hasilnya itu koneksi database disimpan di variabel SPDO yang akan digunakan untuk menjalankan query seperti menampilkan, menambah, atau menghapus data. Nah, lalu kemudian di bagian file fungsi.php itu, nah query once itu fungsinya di bagian ini. Kunci itu mengimport file config.php yang biasa berisi peraturan database misalnya versi PDF. Lalu di sini ada dir kan. Itu fungsi memastikan pas relatif selalu benar terlepas dari lokasi eksekusi script. Lalu di bagian function get product itu eh, mengambil semua produk dari tabel ke produk. Lalu mengurutkan produk berdasarkan dari terbaru ke lama. Dari produk terbaru ke lama. Lalu di bagian PSA itu fungsinya untuk mengembalikan data sebagai array asosiatif. Lalu di sini ada global VDO itu digunakan untuk mengakses koneksi database yang didefinisikan di config.php. Nah, lalu kemudian di bagian function get product itu mengambil satu produk berdasarkan ID. Nah, menggunakan prepare. Nah, ini prepare, lalu ditambah execute. Untuk menghindari SQL injection. Lalu di bagian fetch itu fungsinya mengembalikan satu baris data asosiatif array. Lalu di bagian function add to cart itu uh, menambah produk ke keranjang belanja atau disimpan di session. Nah, di sini kan ada session tuh. Itu adalah jika kuantiti kurang dari satu, otomatis di set menjadi satu. Jika produk belum ada di cart, di set 0 dulu. Lalu ditambah sesuai quantity. Oke. Lalu kemudian di bagian function remove from cart itu uh, fungsi itu menghapus produk dari keranjang. Lalu mengecek dulu apakah produk ada di session atau di session cart. Mengecek terlebih dahulu apakah produk ada di session ini. Lalu di bagian function get card item itu mengambil detail produk yang ada di keranjang. Lalu mengambil
array produk lengkap plus kuantitas. Lalu bagian function total itu menghitung total harga semua produk di keranjang. Lalu kan di sini ada loop step item, price, dan quantity itu lalu dijumlahkan. Lalu di sini ada function create order, eh, itu membuat order baru dari di database. Nah itu alurnya itu eh, ambil semua item di cart, jika kosong return itu false. Eh, Hitung total harga. Lalu yang ketiga itu mulai transaksi. Nah, begin eh, section, lalu insert ke database order. Lalu ambil order atau ID baru di last insert ID. Nah, last insert ID. Lalu di insert step item ke order item dan kurangi stok di produk. Eh, Lalu commit transaksi dan terus hapus card dari session. Jika ada error, eh, rollback transaksi, transaksi return itu false. Jadi semuanya itu Diva ini menangani semua logika produk, keranjang, dan pemesanan. Lalu semua data keranjang disimpan di session, lalu di transaksi database digunakan untuk menjaga integritas saat membuat order. Nah, aman dari SQL injection karena pakai prepare plus execute. Nah, selanjutnya itu di bagian file admin.php itu, nah ini tuh fungsinya untuk mengimpor function.php ya, untuk bisa menggunakan fungsi seperti get produk dan get product. Lalu koneksi database juga sudah tersedia karena di function.php ada config .php juga. Lalu itu ini eh, di bagian ini fungsinya itu mengecek apakah form dikirim dengan post dan action add. Lalu menyimpan data baru ke tabel produk, eh, mengecek apakah form dikirim. Nah, lalu di bagian admin.php itu eh, di bagian recurring on itu function.php itu fungsinya itu mengimpor function.php untuk bisa menggunakan fungsi seperti get produk. Lalu koneksi database juga sudah tersedia karena di function.php ada config.php. Nah, lalu di bagian ini sekarang itu fungsinya itu mengecek apakah prompt dikirim dengan post, post, eh, dan actionnya itu add. Nah, actionnya itu add. Lalu menyimpan data baru ke tabel produk. Lalu, nah itu digunakan
Nah, itu digunakan untuk menyimpan waktu pembuatan produk. Nah, setelah insert, rede- redirect ke halaman admin, header lokasi admin.php. Nah, lalu kemudian di bagian ini kita mau untuk menghapus produk. Jika ada parameter delete atau URL di URL, produk dengan ID tersebut akan dihapus dari database. Setelah dihapus, direct ke halaman admin lagi. Nah, lalu di bagian ini itu untuk mengedit produk. Eh, Mengecek apakah prompt dikirim dengan action edit. Nah, update data produk ke database sesuai ID. Lalu redirect kembali ke admin. Lalu di bagian ini eh, fungsinya itu eh, nah, di bagian get produk itu mengambil semua produk eh, untuk ditampilkan di tabel. Jika ada parameter edit di URL, ambil data produk tersebut untuk ditampilkan di from edit. Nah, di sini ada struktur HTML-nya. Di sini ada header untuk notifikasi. Lalu di sini ada from, tambah atau edit produk. Jika jika ada tampilan from edit dengan nilai privilege, jika tidak tampilkan from tambah produk baru. Lalu semua input aman dari SS dengan HTML spelled chart. Ada tombol simpan atau batal untuk edit dan tambah produk untuk tambah baru. Nah, selanjutnya itu di bagian file core.php. Dan ini itu fungsinya eh, mengimport function.php untuk menggunakan fungsi keranjang. Seperti add to cart, add to cart menambah produk, lalu remove from cart itu lalu mengambil semua item di keranjang. Lalu mengecek jika from post dikirim, lalu action add, lalu tambahkan produk ke keranjang. Lalu di bagian action remove itu untuk menghapus produk dari keranjang. Semua ID dan jumlah di cas ke INT untuk keamanan.
Lalu di bagian ini item, bagian items berisi area semua produk ada di keranjang. Di sini ada struktur HTML dasar. Ini header dengan menu navigasi halaman utama keranjang dan admin. Lalu di sini eh, cek keranjang kosong. Di bagian ini itu jika item kosong, item kosong, lalu ditampilkan pesan keranjang kosong. Jika tidak kosong, tampilkan tabel keranjang. Ini itu fungsi menampilkan setiap produk dalam tabel, nama, jumlah, harga, dan subtotal aksi. Lalu di number format untuk menampilkan harga sesuai format Indonesia. Lalu tombol hapus mengirim post dengan action remove. Action remove. Nah, dan produk ID. Di bagian ini tuh eh, itu totalan tombol checkout. Nah, di bagian ini part total menghitung total semua item di keranjang. Lalu tombol lanjut checkout menuju halaman checkout.php. Nah, lalu selanjutnya itu di bagian checkout.php. Nah, di sini ini fungsinya untuk mengimport function.php untuk bisa menggunakan fungsi create order. Nah, lalu di sini ada message itu fungsinya untuk digunakan untuk menampilkan satu sukses atau gagal pesanan ke pengguna. Nah, di sini itu untuk menangani prompt pros. Mengecek jika prompt dikirim dengan post, eh, mengambil nama dan email dari prompt. Lalu jika kedua itu file diisi memanggil create order untuk membuat order. Jika berhasil, lalu tampilkan pesan sukses dengan order ID. Jika gagal, tampilnya pesan gagal. Jika nama atau email kosong, kemudian lalu tampilkan pesanan peringatan. Lalu sini ada biasa struktur HTML dasar untuk header, navigasi ke halaman utama, kerajaan dan admin. Lalu itu di sini ada prompt checkout, menampilkan pesan status itu message, eh, lalu prompt meminta nama dan email. Nah, tombol selesai pesanan mengirim post ke halaman ini sendiri. Lalu, nah ini
Requires itu di input memastikan brosur memvalidasi form sebelum submit. Nah ini footer itu eh, sekarang dan tahun saat ini. Nah di sini selanjutnya di file index.php. Nah bagian ini itu script biasa untuk mengimpor function.php untuk bisa menggunakan fungsi get product. Eh, lalu mengimpor lalu S product itu berisi array semua produk dari database. Lalu di sini ada struktur HTML dasar, menampilkan judul toko. eh, Link cepat ke keranjang dan halaman admin. Lalu di bagian ini itu loop setiap produk untuk ditampilkan dalam deep cart. Menampilkan nama produk, lalu deskripsi, lalu ada harga yang produk ini ribuan Indonesia. Lalu prompt tambah keranjang, eh, post ke cart PHP. Info tersembunyi untuk action add dan produk ID. Lalu input jumlah quantity default minimal 1. Lalu sudah tombol submit. Oke. Nah, di sini itu ada mouse lalu notebook. Nah, di sini itu bagian admin. Misalnya saya ingin menambahkan produk motor, deskripsi jual murah. Lalu misalnya saya harganya itu 100.000, stoknya misalnya ada dua. Saya ingin tambahkan ke data produk. Nah, sini masuk ke data produk. Tapi jika saya ingin edit Tobus, di sini saya bisa mengedit untuk Tobusnya. Ya, saya ingin edit. Nah, di sini otomatis akan berubah. Lalu sini saya juga akan ingin mengopos produk saya. Nah, ini juga akan terhapus. Oke, mungkin cukup segitu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gua Ji, coding lagi. Coding kan udah codingan. Ya gua pengen pengen itu ya. Kamera gua hilang. Lama banget gua nggak ekspor ya. Nah, ini sih. Sini gua pengen screen anjir. Ini harus bisa ya. Muka gua hilang nih, coba lu screen dah. Kocak. Tes, 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 tes.